Warga, pagi-pagi tuh biasanya kebayang suasana adem dan udara yang masih seger ya. Tapi ternyata malam hari sampai pagi buta tuh justru tingkat polusi udaranya paling tinggi. What? Padahal kebanyakan aktivitas kan mulainya di pagi hari ya warga. Supaya tetap sehat akibat paparan polusi pagi, minuman herbal tradisional ini bisa jadi pilihan. Menenggak hangatnya bajigur di pagi hari, salah satu cara sempurna untuk memulai hari ya warga. Setiap hari, Pak Ladi berjualan bajigur di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Bajigur yang dijual selalu segar, dibuat di hari yang sama. Untuk menjaga kualitas bajigur yang dijual, Pak Ladi sudah mulai berjibaku dengan bahan-bahan sejak dini hari. Wah, betul-betul pejuang subuh yang patut diacungi jempol ya warga. Warga, selamat pagi. Pagi nggak ya? Pokoknya sekarang itu 1.42 waktu Indonesia Barat, tapi di tengah pemukiman padat penduduk ini ada satu rumah yang ini nih, pintunya udah kebuka dan lampu di ruang tengahnya udah nyala. Sini deh warga, ada Pak Ladi di sini. Halo Pak, pagi Pak. Lagi recokin halo Bu. Di daerah asalnya, seperti Cianjur, Sumedang, Garut, dan wilayah Jawa Barat lainnya, bajigur emang terbilang populer. Tapi kalau di pusat Jakarta kayak gini, ya gerobak penjual bajigur agak jarang ditemui. Yang dijual kelihatannya emang sederhana, tapi prosesnya ternyata panjang loh warga. Bahkan, Pak Ladi dan istri harus sudah melek dari tengah malam untuk mempersiapkan dagangannya. Setelah bangun, Pak Ladi dan istri biasanya langsung membuat kue Nagasari. Dari serangkaian kegiatan membuat bajigur dan teman-temannya, membuat kue pisang ini justru yang paling susah loh warga. Pak Ladi sendiri baru sukses bikin kue pisang setelah belajar 5-7 hari. Karena adonannya terus-menerus pecah. Sementara sang istri menyelesaikan pembuatan kue, Pak Ladi melipir sebentar ke pasar tradisional terdekat ditemani sepeda merah dan seember singkong. Tak hanya untuk membeli kelapa parut dan daun pisang. Di pasar ini nanti Pak Ladi harus menghaluskan singkong tambahan untuk membuat ketimus alias lemet singkong. Ini dia pasar langganan Pak Ladi. Bukan pasar besar yang ramai, jaraknya pun cuma selang beberapa gang, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan berjualan. Setelah pilih-pilih daun pisang, tinggal haluskan singkong dan tunggu kelapa selesai diparut. Kurang dari 30 menit, Pak Ladi udah sampai lagi di rumah. Bahan-bahan yang diborong di pasar tadi digunakan untuk membuat ketimus. Pembuatannya persis seperti kue pisang tadi. Satu ember besar adonan ini bisa menghasilkan masing-masing 80-an kue pisang dan ketimus. Lanjut ke proses paling utama, yaitu perebusan. Kue-kue serta pisang, ubi, dan singkong direbus di dalam drum. Drum diganti tiap 8 bulan sekali untuk menghindari karat yang dapat merusak rasa serta kualitas makanan. Satu drum besar ini bisa digunakan untuk mengukus dan merebus berkilo-kilo dagangan Pak Ladi. Warga ini namanya sambil menyelam minum air, sambil rebus-rebusan ya, ada pisang, ubi, singkong dan lain-lain. Sembari juga nih bikin bajigurnya, karena proses perebusannya sendiri ini makan waktu sekitar 1,5 jam sampai ngantuk saya. Jadi dua-duanya bisa langsung beres deh, ditirisin dan ditata langsung ke gerobaknya. Bajigur sebagai jualan utama jangan sampai ketinggalan. Sambil menunggu hasil rebusan, kendaraan tempur alias gerobak juga harus disiapkan. Mulai dari pompa ban hingga mengelap gerobak supaya tampilan kinclong. Siapa tahu rezekinya bisa ikutan kinclong juga kan? Amin. Sesekali Pak Ladi dan istri juga terlihat asik bergantian bermain dengan sang anak yang ikut terbangun. Kalau semuanya sudah beres, tinggal bagian penataan. Selain bajigur, gerobak Pak Ladi berisi berbagai jenis olahan palawija alias makanan pendamping untuk menemani bajigur. Kue pisang, ketimus, pisang nangka, pisang kepok, pisang uli, ubi, singkong, dan kacang. Semuanya siap didorong dan dibawa mangkal di pinggir jalan, tepat di depan RS Pelni, Jakarta Barat. Pukul 5:30 pagi, gerobak Pak Ladi sudah siap mencari rezeki. Sekali mangkal, Pak Ladi bisa membawa masing-masing satu tandan pisang kepok, pisang uli, dan pisang nangka.
Nggak ketinggalan ubi, singkong, dan kacang yang masing-masing 5 kg. Sebagai pedagang kaki lima, pendapatan Pak Ladi tidak menentu. Sejak mulai usaha sendiri di tahun 2014, ada kalanya gerobak Pak Ladi ramai, nggak jarang juga sepi sampai membuat Pak Ladi hanya bisa mengelus dada dan sabar. Namanya juga usaha ya warga. Ya suka dukanya ya begini Pak, kalau keadaannya lagi nggak normal, suka gimana lah perasaan dagang kan, suka diam aja bengong kan, apalagi udah kalau udah azan asar, udah pusing deh bikinnya. Kan dulu lagi mantep ya, lagi ini belum ada penggusuran. Sekarang mah kecil pendapatannya, bisa untuk makan doang. Buat untuk makan jajan bocah aja udah. Kelebihannya nggak tahu berapa lah gitu, nggak terlalu gede sih. Usaha bajigur Pak Ladi emang bukan ladang penghasil cuan berjuta-juta. Sehari menyentuh 500.000 saja sudah membuat Pak Ladi bersyukur. Tapi jangan salah, gerobak bajigur Pak Ladi ini menjadi penolong warga ibu kota yang kelaparan atau sekadar kangen camilan kampung halaman. Apalagi harganya murah meriah, hanya Rp5.000. Pengganti karbohidrat, sehat, porsinya besar, dijamin kenyang. Bagian capek-capeknya tadi beres-beres sama persiapannya sudah selesai. Sekarang tinggal enaknya nih makan. Emang ya menikmati buah dari hasil kerja keras kita itu top banget. Apalagi kalau nanti nih dagangannya Pak Ladi laris manis ya nggak Pak? Amin. Apalagi udah mau deket-deket jam sarapan. Biasanya para pegawai kantoran ataupun orang yang lalu lalang di sini ini yang lewat bisa jadi salah satu referensi menu sarapan yang praktis ya Pak ya. Gitu warga. Itu dia penjual subuh kita hari ini, Pak Ladi, tukang bajigur. Dagangan Pak Ladi sebagai pejuang subuh bikin nostalgia ya warga. Apalagi aneka pisang yang jadi salah satu andalan untuk pengisi perut di pagi hari. By the way, ada berapa banyak jenis pisang nih yang dikenal warga? Dijamin kalah deh sama Profesor Pisang yang satu ini. What? Emang ada ya Profesor Pisang?